Tidak mudah untuk menjadi manusia. Gerak dikit salah, gerak banyak salah, gak gerak sama sekali juga salah. Bukan hanya tentang hal-hal yang besar. Kadang salah membuat keputusan untuk hal-hal sekecil pun bisa membuat kita menyesal. Kadang kita menuruti ego kita. Kadang kita ikut-ikutan teman kita. Kadang kita menuruti kemauan orang tua, namun tak jarang kita menyesal sendirian pada akhirnya. Kamu tidak sendirian. Teman-temanmu pernah menyesal. Orang tuamu pernah menyesal. Aku pernah menyesal. Semua orang pernah menyesal atas apa yang pernah mereka lakukan, atau atas apa yang tidak pernah mereka lakukan. Tidak perlu menyalahkan teman-temanmu. Tak perlu menyalahkan orang tuamu. Memang sudah seperti ini jalannya. Untuk hal-hal yang masih bisa kita usahakan, mari kita usahakan lagi dengan sebaik-baiknya, dengan perhitungan sematang-matangnya. Untuk hal-hal yang memang sudah tidak bisa kita usahakan lagi, mari kita coba buka lembar baru mulai hari ini. Tuhan memberikan perasaan menyesal kepada kita, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan ingin kita mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa depan. Agar suatu hal yang membuat kita menyesal itu tak lagi terulang. Mungkin hatimu masih hancur karena semua hal yang telah terjadi sebelumnya. Tapi mari ambil satu pelajaran. Jangan mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Dan jangan biarkan orang lain melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah kita lakukan. Kita masih punya kesempatan. Kita masih punya kehidupan yang harus diperjuangkan. Dan sekarang, aku memilih sembuh. Kini, esok dan seterusnya. Pernah bertanya gak sih, kenapa orang-orang yang sakit kebanyakan selalu dibawa ke rumah sakit? Kenapa ada yang dibawa ke dukun? Kenapa ada yang dibawa ke pak kiai? Kenapa ada yang cukup istirahat di rumah aja setelah dikerokin? Dan kenapa ada yang malah memilih hidup baru dengan orang yang baru pula? Iya, karena ingin sembuh. Penyakitnya berbeda. Bahkan kadang penyakitnya sama, tapi obatnya berbeda. Tak bisa kita samaratakan. Sama halnya dengan semua masalah dan rasa sakitmu saat ini. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa yang mengalami semua hal yang menjadikan ini bukan hanya kamu. Tapi satu hal yang harus kamu ketahui bahwa caramu untuk sembuh tentu berbeda dari mereka yang telah melalui hal yang sama denganmu. Ada yang sembuh dengan kesibukan baru. Ada yang sembuh dengan orang baru. Ada yang sembuh dengan menyelesaikan yang telah berlalu. Ada yang sembuh dengan waktu. Dan ada juga yang sembuh dengan mengikhlaskan semua yang terjadi di masa lalu. Lalu aku harus sembuh dengan apa? Dengan keinginanmu, dengan kemauanmu, dengan tekad dan keyakinanmu. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap masalah ada solusinya. Buka terlebih dahulu hatimu. Terimalah bahwa semua ini nyata dan benar-benar terjadi di hidup. Maafkan saja dirimu terlebih dahulu. Maafkan semua kegagalan-kegagalanmu. Belum bisa menggapai semua yang kamu inginkan saat ini. Tak perlu memikirkan segala sesuatunya yang membuatmu pusing dan bertambah sedih karena hal yang lalu. Habiskan air matamu, tuntaskan rasa sedih dan kecewamu. Kamu mungkin tak akan segera sembuh. Tapi aku yakin kamu bisa sembuh. Jangan tanya kapan, tapi aku yakin kamu pasti bisa. Perlahan-perlahan dan bertahap sembuh dari semua hal yang menyakitkan. Mari tutup semua rasa sakit itu dengan rasa syukur. Syukur karena kamu masih dapat bertahan. Syukur karena kamu masih punya keinginan untuk sembuh. Dan masih punya keinginan untuk keluar dari pengalaman yang menyakitkan. Katakan pada dirimu sendiri dengan penuh keyakinan. Aku memilih untuk sembuh. Aku akan perlahan-lahan sembuh. Aku akan segera sembuh. Aku akan benar-benar sembuh. Aku memilih untuk sembuh. Kini, nanti, esok dan seterusnya.
Apapun lukamu, semoga itu cepat sembuh dan membaik.